Pak Isradi, silakan. Mas Fadil di mute, Pak Isradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lihat topiknya hari ini kita banyak bicara tentang membuat peraturan untuk menghadapi misalnya masalah COVID-19. Padahal kalau kita lihat faktanya, COVID ini kan ya kalau kita bandingkan dengan penyakit sebelumnya seperti MERS dan SARS, itu juga penyakit yang berbahaya, sehingga kalau menurut saya kurang relevan untuk selalu berbicara, membuat aturan ketika ada penyakit atau pandemi seperti itu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya di dasar-dasar K3 sudah cukup untuk mengantisipasi semua. Misalnya kita terapkan prinsip dan budaya K3. Contoh yang diberikan Pak Saud itu contoh sederhana yang terjadi di Vietnam, bahwa dengan budaya K3 atau misalnya dengan budaya yang seperti itu bisa mengantisipasi penyakit. Terus yang pasti kalau menurut saya, kalau kaitannya dengan penyakit ini, kalau kita sistem manajemen K3 kan mengajarkan bahwa kita harus patuh dengan semua aturan dan regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dengan mengikuti protokol kesehatan atau aturan-aturan untuk mencegah COVID-19, saya rasa itu sudah cukup dijadikan acuan tanpa harus membuat aturan atau regulasi baru. Malah menurut saya seharusnya kejadian MERS dan SARS sebelumnya itu dijadikan referensi untuk mengantisipasi yang akan datang. Kata kuncinya menurut saya bahwa apapun penyakit yang akan datang, budaya K3 adalah jawabannya. Jadi memang yang penting dan mendesak adalah bagaimana mendorong atau mendorong masyarakat untuk menerapkan budaya K3 dan prinsip K3 di sekitar kita. Itu aja barangkali. Terus yang kedua, terkait SMK3 kan, SMK3 itu PP 50 tahun 2012, masih ada di bawahnya. Khusus untuk COVID-19 kan ada sistem manajemen keselamatan rumah sakit. Nah, ini saya lihat, ini tidak kita lakukan semacam apakah itu sejenis audit atau sejenis evaluasi, apakah sistem manajemen keselamatan rumah sakit yang terkait SOP, kemudian peralatan, kemudian hal-hal yang terkait dengan itu kita lakukan audit ke sana, khususnya peran pemerintah. Coba kita lihat, karena di rumah sakit itu kan yang paling pusatnya bisa terjangkit penyakit itu. Tapi saya lihat sampai hari ini belum ada audit untuk memastikan bahwa rumah sakit yang bersangkutan itu memenuhi syarat SMK3 atau SMK3 rumah sakit. Itu aja barangkali. Sebagai simpulan, 1 budaya, 2 prinsip, 3 evaluasi pelaksanaan sistem manajemen K3 rumah sakit yang mesti dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifatnya masukan, nambahan statement atau perlu ditanggapi nih Pak Isradi? Pandangan aja, pandangan. Ini kalau sistem manajemen K3 mungkin bisa semua para pendekar K3 yang hadir di sini, tapi kalau untuk sistem manajemen rumah sakit sepertinya nggak ada yang berwenang jawab ya. Pak Dokter, siapa yang melakukan audit? Pak Dokter Isradi yang sistem manajemen keselamatan rumah sakit itu ada kan permen. Kita PP 50 2012 itu peraturan pemerintah. Lebih lengkap PP ya Pak ya? Ya, jadi semua harus tunduk kepada PP. Pemerintah punya tanggung jawab untuk melakukan audit. Apakah peralatan, orang, sistem itu sudah ada di sana. Kalau tidak ada, itu kita mesti beri catatan bahwa ini harus dilakukan. Dan apapun penyakit yang akan datang, kalau ini kita lakukan, saya rasa kita bisa antisipasi. Jadi gini, semangat Pak Isradi. Saya tambah sedikit. Ya Pak, ya silakan. Iya, kalau misalnya memang kenapa sih ada pelakuan khusus untuk COVID-19 ini? Karena ini kan sumber penyakit, ini kan wabah. Jadi bentuknya itu timbul bukan dari satu titik, tapi multi titik dari semua sektor. Dan yang paling dominan adalah pekerjanya sendiri. Jadi penanganannya itu ya harus lebih enten, perlakuan khusus. Tapi pendekatan ketiga jangan dihilangkan. Karena untuk mencegah proses itu tidak mengganggu. Jadi harus dipahami Pak, ini wabah ini bahwa konteksnya bukan hanya di tempat kerja, itu udah bisa jadi dari rumah, bisa jadi kendaraan, bisa jadi perjalanan,
bisa jadi distributor, jadi potensinya cukup banyak. Jadi itu yang harus dikelola dengan baik agar resiko itu bisa diminimalkan. Pelakuannya juga pelakuan khusus. Hello, beberapa negara juga sudah menjustifikasi bahwa itu harus menangani khusus. Memang ada aturan-aturan yang memitigasi, baik itu dari rumah, dari tempat kerja, dari perjalanan, kemudian supplier dan sebagainya itu dimitigasi semua. Begitu masuk ke tempat kerja, itu risikonya sudah bisa dikendalikan gitu Pak. Jadi ini memang harus perlakuan dimensinya harus square-nya harus urutan baru dia masuk ke tempat bekerja, maka disebut dengan penanganan khusus untuk COVID ini Pak, harus perencanaan yang komprehensif. Jadi harus dilihat bahwa ini hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya satu konteks penularannya ya, tapi penyebabnya itu banyak faktor Pak. Itu yang kita diskusikan hari ini, bagaimana solusinya bahwa itu bisa dimitigasi sehingga bisnis itu tetap berjalan. Gitu loh Pak. Mungkin itu dari saya, Bu Moderator. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Waktu juga sudah menunjukkan jam 3 lebih. Tapi masih ada beberapa pertanyaan. Ini satu pertanyaan dari Ibu Sri Sumarmi. Sebenarnya juga sudah dijawab tadi oleh para pembicara ya. Bagaimana kebijakan Depnaker sehingga protokol pencegahan COVID sampai industri kecil seperti UMKM? Mengingat tidak semua perusahaan melakukan SMK 3. Sebenarnya itu hampir sama seperti pertanyaan yang sebelumnya, yaitu untuk sektor informal ya. Jadi sebenarnya sudah terjawab. Kemudian dari Pak Muhammad Dawaman ini hanya memperkuat statement bahwa saat ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan COVID-19. Sehingga perlu pengetatan protokol kesehatan dan relayout area kerja sebagai bagian pengendalian. Ini untuk memperkuat statement yang disampaikan oleh para pembicara. Baik, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Jangan lupa ada titipan survei online di chat. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi survei online dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 juga. Jadi sembari ngerjakan yang lain bisa mengisi survei online tersebut. Selanjutnya dengan berakhirnya diskusi tadi, saya rasa semua sudah cukup jelas, semua sudah secara panjang lebar disampaikan baik oleh pembicara maupun tambahan-tambahan dari peserta yang lainnya. Mungkin tidak perlu closing statement ya, saya rasa semua sudah jelas. Karena waktu juga sudah habis. Demikian acara Gaul Online bersama DK3N dengan tema New Normal, berlanjutan usaha dalam masa pandemi COVID-19 dan program kembali bekerja. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan apa yang disampaikan oleh para pembicara dapat diambil dan diaplikasikan di perusahaan ataupun di tempat kerja masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pembicara, fasilitator, kemudian panitia dan hadirin semua yang telah secara bersungguh-sungguh mengikuti acara ini. Sekiranya ada yang kurang berkenan dan ada yang tidak lancar-lancar sedikit, mohon dapat diberikan maaf. Terakhir, jangan lupa kita tetap melakukan protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19 dimanapun kita berada. Dan sampai jumpa di acara Go DK3N pada kesempatan yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.